mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, teman-teman. Hari ini yang akan kita bahas mengenai ketahanan nasional. Ini pertemuan asinkronus, jadi teman-teman bisa melihat dan belajar mengamati, mengobservasi materi kapanpun dan dimanapun. Baiklah teman-teman, ketahanan nasional. Next. Ketahanan nasional itu berasal dari kata tahan dan nation. Tahan tuh kalau secara etimologi artinya adalah kuat, tangguh, kokoh itu teman-teman. Nation sebagaimana kita ketahui artinya adalah bangsa. Pernah kita bahas di identitas nasional. Bangsa kalau dalam pendidikan kewarganegaraan artinya disamakan dengan negara. Jadi ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun yang tidak langsung. Intinya adalah ketangguhan bangsa dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Selanjutnya teman-teman, tujuan ketahanan nasional itu sangat jelas ya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini sebagai alat ukur dan tujuan sekaligus alat ukur ketahanan nasional kita. Jika ketahanan nasional kita belum mampu melindungi segenap bangsa, berarti kita masih perlu memperbaiki beberapa hal, beberapa program dalam rangka untuk mewujudkan tujuan ketahanan nasional kita ini. Silakan diobservasi nanti ya, diamati bagaimana setelah konsep ini ya, bagaimana setelah kita membahas konsep ketahanan nasional ini, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana dinamisasi ya kondisi dan dinamika ketahanan nasional di Indonesia. Apakah sudah melindungi segenap bangsa? Karena bangsa kita itu bukan hanya yang ada di wilayah kita, ada yang menjadi TKW, TKI ya di luar negeri, menjadi pelajar. Apakah sudah dilindungi oleh kita, dilindungi oleh pemerintah? Lanjut, fungsi ketahanan nasional ini sebagai doktrin dasar nasional, sebagai pola dasar pembangunan, sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Harus menjadi doktrin. Kalau tidak, akan sangat mengganggu kestabilan bangsa. Bahaya, bisa jadi bangsa kita akan runtuh ya. Ada beberapa contoh bangsa lain ya, Yugoslavia itu bangsa yang kemudian hancur ya gara-gara ketahanan nasional. Artinya jadi harus menjadi doktrin dasar nasional, harus menjadi pola dasar pembangunan, harus menjadi metode pembinaan kehidupan nasional. Latar belakang ketahanan nasional teman-teman, jadi latar belakangnya adalah kekuatan yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan eksistensinya. Karena ketahanan nasional itu jika kuat maka akan mempertahankan eksistensi bangsa kita. Seperti itu. Kemudian ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi terjadinya perubahan. Juga kekuatan apa yang harus dimiliki oleh bangsa sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai ancaman.
Selanjutnya, siapa sih teman-teman yang punya kewajiban terhadap ketahanan nasional bangsa? Siapa teman-teman yang punya kewajiban terhadap ketahanan bangsa? Itu bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar 45. Tapi sebelumnya teman-teman ada dua istilah dalam ketahanan nasional. Ada istilah bela negara dan pertahanan negara. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman, walaupun konsep umumnya, konsep dasarnya itu adalah ketahanan nasional, sama-sama dibingkai oleh ketahanan nasional. Jadi ada istilah bela negara. Nah, bela negara ini kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan kewajiban, bukan sekedar kewajiban tapi juga hak teman-teman, hak setiap warga dalam usaha bela negara. Jadi bela negara harus dilakukan berdasarkan profesinya masing-masing ya. Ini jadi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Bela negara itu dalam rangka apa? Dalam rangka ketahanan nasional. Terus kemudian kalau kita melihat pasal 30 itu berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang punya kewajiban untuk usaha pertahanan dan keamanan negara adalah warga negara. Tapi dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan yang memiliki kewajiban utama atau kewajiban utamanya itu diemban oleh TNI dan Polri, sedangkan rakyat sebagai pendukungnya. Jadi yang dimaksud warga negara ini masih perlu dijelaskan lagi ya. Jika warga negara tersebut merupakan salah satu anggota TNI dan Polri, maka dia punya kewajiban utama, karena TNI dan Polri merupakan kekuatan utama dalam pertahanan keamanan. Sedangkan jika warga negara tersebut hanya rakyat biasa, tidak berprofesi sebagai TNI dan Polri, jadi dia sebagai kekuatan pendukung. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya pengaruh aspek ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu terdiri dari beberapa aspek Poleksos Hankam ya, kalau disingkat. Ini di sini ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam hal ideologi ini teman-teman, jadi masing-masing kita itu sangat berperan, sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh ya terhadap ketahanan nasional. Aspek ideologi warga negara, semakin kuat warga negara memegang teguh ideologinya. Ideologi kita apa teman-teman? Pancasila. Jadi ingat teman-teman, semakin kuat tiap-tiap warga negara memegang teguh ideologinya, percaya dengan ideologinya, maka semakin kuat juga bangsa Indonesia. Misalnya tidak terpengaruh dengan komunis, tidak terpengaruh dengan ateisme, karena kita ideologi pertama dalam ideologi Pancasila yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan sangat harus diyakini ya. Warga negara harus meyakini bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah nilai terbaik bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia. Begitu juga dengan politik, ekonomi, sosial, budaya di sini teman-teman. Ini banyak PR ya di masyarakat. Jangan kita lebih bangga dengan sosok negara lain ya, idolanya negara lain, dalam hal ini misalnya Korea, daripada diri kita sendiri. Profil-profil, bahkan profil WA kita, malahan profil orang lain yang tidak diketahui jelas ideologi dia, kebiasaan baik dia, budaya dia. Kenapa nggak bangga dengan diri kita sendiri? Itu mempengaruhi ketahanan nasional loh teman-teman. Artinya ketahanan diri kita itu lemah karena kita tidak bangga menjadikan foto kita sebagai profil kita, malahan foto orang lain. Seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, karena kita cukupkan 10 menit, kita nanti lanjut di slide-slide berikutnya karena dibatasi 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.